Umat Tuhan yang terkasih, hari ini kita masih belum dapat beribadah bersama di gedung gereja. Kita sebagai gereja Tuhan dipanggil untuk menghadirkan kasih Allah bagi dunia. Dipanggil untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Oleh sebab itu, ibadah ini merupakan suatu peristiwa di mana kita kembali diingatkan bahwa kita harus mengerjakan panggilan Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri. Kita pujikan PKJ 219 ayat 1 sampai dengan 2. Marilah kita bersama-sama mendasarkan peribadahan kita dengan sebuah pengakuan bahwa kebaktian minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Dipersilahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Mazmur 100 akan menjadi kata pembuka ibadah kita. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Carilah dulu kerajaan
kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Mintalah Tuhan pasti memberi, carilah kau pasti dapat, pintu dibukanya bila kau ketuk. Haleluya, haleluya. Bukan makanan saja kau perlu, paling perlu firman Allah yang merupakan jaminan hidupmu. Haleluya, haleluya. Pada pengakuan dosa ini, kita diberi kesempatan secara personal untuk menaikkan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Setelah itu, saya akan memimpin dalam doa pengakuan dosa secara komunal. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kami. Ajarlah kami untuk lebih mengandalkan Engkau di dalam situasi rentan ini. Pilih hati kami masing-masing. Mampukanlah kami untuk mengenal damai sejahtera Tuhan, sehingga kami memperoleh ketenangan dalam menghadapi situasi saat ini. Kuatkanlah kami, sehingga mampu menjadi pembawa berita damai kepada sesama kami. Di dalam Kristus, Tuhan yang telah memenang dan hidup, kami memohon dan berdoa. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunanku tanahnya, bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tiliklah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tolong ya Tuhanku yang lemah, segala kuasa di tangan-Mu, jamahlah aku, sembuhkanlah. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya di hadapan Tuhan, marilah kita berdiri dan mendengarkan berita pengampunan dari Tuhan, sebagaimana yang dicatat dalam Yesaya 12 ayat 1 sampai dengan 3. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku.
Tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Kini kan ku ingat selama hidupku, takkan ku lupakan sepanjang umurku. Kan ku beritakan sekelilingku dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi di atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu, Tuhanku. Pada saat ini kita memasuki pelayanan sabda, oleh sebab itu marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur kepada-Mu atas segala karya pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak mengarahkan perhatian dan seluruh jiwa kami hanya kepada apa yang hendak Engkau katakan kepada kami. Ungkapkanlah isi hati-Mu ya Bapa, biarkanlah kami anak-anak-Mu ini menjadi mengerti, dan Roh Kudus kami mohon kuasa-Mu, kami mohon tuntunan-Mu, biarkanlah kami ketika mendengarkan firman ini, hati kami boleh diubahkan, khususnya kehidupan kami, setelah kami melanjutkan kehidupan kami kembali. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil pada ibadah kita saat ini diambil dari Injil Matius pada pasal yang ke-9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat yang ke-8. Matius 9 ayat 35 sampai Matius 10 ayat yang ke-8. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat
dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Ya, puji Tuhan, kita tetap mensyukuri segala pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Termasuk saat ini kita bisa beribadah bersama. Katanya kan sudah mulai ada wacana kita akan bisa beribadah kembali, puji Tuhan. Tetapi biarkanlah itu dilaksanakan bukan karena keterpaksaan ataupun keburu-buru ya, tapi dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang supaya ibadah kita pun senantiasa boleh menjadi berkat. Pada saat ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam ibadah kita di hari Minggu ini dengan sebuah tema bahwa kita itu diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah. Diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah, di mana teks yang sudah kita baca ada dalam Injil Matius 9 ayat 35 hingga pasal yang ke-10 ayat yang ke-8. Pada saat ini teks yang menyenangkan untuk dibicarakan. Kenapa? Karena berbicara tentang bagaimana Yesus memanggil 12 muridnya. Ya. Adakah yang hafal murid-murid Tuhan Yesus yang disaksikan oleh Matius 10 ini? Ya, kalau memang ada yang lupa begitu, yang hafal paling ya Simon, Yudas, Yohanes begitu, Andreas begitu. Saya akan mengingatkan kita kembali dengan lagu sekolah minggu, yakni dipanggilnya 12 murid Tuhan Yesus. Begini lagunya. Ada 12 murid, Simon, Yakub, Yohanes, Andreas, Filipus dan Bartolomeus, Matius, Thomas, Tadeus, Yakob anak Alfeus, Simon orang Selot, Yudas Iskariot. Kami diutus, kami harus bawa Injilnya Kristus. Kami diutus, kami harus bawa Injilnya Kristus. Sekali lagi? Ya boleh, sekali lagi ya, supaya mengingatkan kembali, barangkali saya dulu dinyanyikan itu tapi kok sudah lupa ya. Ada 12 murid, Simon, Yakub, Yohanes, Andreas, Filipus dan Bartolomeus, Matius, Thomas, Tadeus, Yakob anak Alfeus, Simon orang Selot, Yudas Iskariot.
Kami diutus, kami harus bawa Injilnya Kristus. Kami diutus, kami harus bawa Injilnya Kristus. Ya, gitu saja. Nanti kalau lama kita ganti lagu malah nggak jadi kebaktian, kita sekolah minggu nanti. Ya, semoga nanti kita kedepannya menghafalkan. Ini kan mumpung ini kan rekaman ya, nanti bisa, nanti tadi lagunya murid Tuhan Yesus tadi gimana? Bisa di-setel lagi khotbahnya gitu. Ya enaknya kan online kan begini. Segala sesuatu kita diajak untuk melihat sisi baiknya. Tetapi di balik itu semua ada alasan penting apa sih? Yesus itu memanggil 12 murid, sehingga ada yang bertanya, apakah Yesus itu kurang maha kuasa hingga harus mengajak yang lain sampai 12 orang gitu. Ada alasan apa di baliknya atau Yesus punya misi apa di baliknya? Kita harus melihat bagaimana setelah Yesus memanggil para muridnya di dalam Matius 10 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Ternyata misi untuk bagaimana Yesus memanggil 12 para muridnya itu adalah untuk pergi dan memberitakan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Dekatnya kapan? Tidak tahu. Apakah ini hanya dikatakan Tuhan Yesus? Yohanes Pembaptis pun berkata demikian. Dekatnya kapan? Datangnya kapan? Kita tidak tahu. Tapi itu adalah bagaimana ternyata memberitakan kerajaan surga itu menjadi misi utama 12 murid Kristus. Dan itulah yang sedang kita renungkan bersama-sama, yakni sekali lagi tema kita diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah atau kerajaan surga. Kerajaan yang harus diberitakan, di dalamnya terdapat isi yang begitu menggembirakan. Karena kalau kita mengetahui Yesus itu kalau datang itu membawa sukacita, yakni tanda-tanda apa yang harus kita bawa. Saya ingin bercerita, ini nggak tahu di daerah Jawa Timur ini ada atau tidak. Tapi kalau ada yang dari Jawa Tengah atau pernah sering main ke Jawa Tengah lewat Pantura atau lewat jalur selatan mungkin pernah tahu yang restoran ini Bapak, yakni restoran Pring Sewu. Nah, ya seperti di gambar ini ya. Restoran Pring Sewu ini restoran yang nggak main-main dalam hal iklan. Kenapa? Ya kita lihat gambar pertama ya. Tuh ada iklannya, es kelapa muda di Pring Sewu, tapi masih 50 km lagi. Wah, ya. Jadi kalau kita selak pengen minum es degan kelapa muda, kita harus ngempet nahan itu sampai jalan 50 km. Apakah berhenti di situ? Tidak. Loh ada iklan lagi. Ada ayam bakar Pring Sewu, masih 46 km lagi. Wah, kalau kita pengen makan ayam bakar itu masih harus berjalan 46 kilo. Sampai terus ada jamur crispy Pring Sewu. Ini saya enggak iklan ya, saya tidak sedang endorse Pring Sewu ya. 40 km lagi. Bayangkan masih berjalan 40 km lagi. Lanjut, kursi pijat elektrik ada. Wah, 38 km. Kemudian kalau mau gurame bakar ada, masih 4 km. Kita harus menanti ya. Kemudian ada lagi 900 meter lagi Pring Sewu. Kurangi kecepatan Anda, 400 meter lagi Pring Sewu. Pelan-pelan 50 meter lagi Pring Sewu Bapak Ibu. Kalau sudah sampai sana bukannya kenyang tapi mah atau tipes ya. Karena nunggunya sudah sejak 50 km yang lalu ya. Tetapi ketika kita melihat ada sebuah upaya untuk memberitakan bahwa ini loh sebentar lagi ada itu diupayakan secara terus menerus. Dan kalau kita perhatikan memberitakan Injil, memberitakan kerajaan Allah sudah dekat, itu tidak hanya berbicara tentang sebuah kerajaan tempat di mana itu nanti bentuknya seperti apa. Tapi kita lihat Pring Sewu dari tadi, apakah dia mempromosikan itu, Pring Sewu nanti itu bentuknya begini, nanti bahan gentengnya begini, parkirnya begini, enggak. Yang dipromosikan apa? Menunya apa? Isinya apa?
Kalau kita berbicara tentang memberitakan kerajaan Allah, kita tidak sedang memberitakan tentang sebuah tempat itu berbentuk dari emas, intan, berlian, jamrud, permata atau apa, tidak, bukan itu. Tapi isi dari kerajaan surga itu sendiri, yang tidak lain tidak bukan adalah damai sejahtera. Karena satu-satunya misi Tuhan Yesus untuk turun ke dunia adalah bagaimana Dia memberikan damai. Yang utama ketika mendamaikan manusia dengan Allah yang tadi hubungannya retak, kemudian menjadi harmonis kembali, kemudian memberikan damai kepada seluruh ciptaan, dan itulah yang menjadi tugas para murid. Dan itulah yang menjadi tugas setiap kita. Apakah kita mau ditunjuk sebagai murid-murid Tuhan memberitakan menu-menu kerajaan surga? Kalau kita berbicara menu kerajaan surga itu tidak mungkin menunya itu isinya sesuatu yang membuat kita marah, benci, atau jengkel. Jadi kalau kita mempunyai relasi termasuk di dalam sebuah gereja, dalam komunitas, kalau relasi itu atau persahabatan itu tidak mengajak kita kepada sesuatu yang terus berpikir positif, membuat hati kita ayem, kita harus berpikir ulang. Ini yang tak sajikan ini menu kerajaan surga atau kerajaan mana ini? Apakah selama ini ketika aku pergi kemanapun, ketika aku diajak ngobrol sama temanku curhat, aku nanggepi, lalu kemudian caraku nanggepi ini baik atau tidak, menu apa yang kusajikan? Karena itu kan tanda, kita hanya menghadirkan tanda. Kita tak punya kuasa untuk menghadirkan kerajaan Allah. Hanya Kristus saja sendiri yang mampu menghadirkannya. Tanda saja. Menunya nanti ini loh. Derek Gusti ikut Tuhan Yesus itu nanti begini. Kalau kita tidak mencerminkan menu-menu itu sendiri, ya kerajaan surga akan sulit diberitakan. Oleh sebab itu tidak mungkin kita sebagai sales-salesnya begitu ya, sebagai para agen-agen kerajaan surga ini, kalau perilaku kita, cara hidup kita, cara tutur kata kita itu tidak mencerminkan damai itu sendiri, ya sulit kita menjadi umat yang diutus Tuhan. Dalam Roma 14 ayat yang ke-17 disaksikan demikian, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itulah yang kita hayati sebagai kerajaan surga. Bentuknya kita tak tahu, tapi suasananya seperti apa kita harus yakin. Ada kedamaian di sana, ada tentramnya hati di sana, ada sukacita yang sejati di sana. Itulah alasan mengapa Yesus memberikan misi itu kepada 12 rasul. Tetapi pertanyaan yang menarik yang menurut saya layak untuk kita renungkan bersama adalah, ada kejadian apa sehingga mengakibatkan Tuhan Yesus itu harus memanggil 12 murid, ya kan? Masa tiba-tiba iseng-iseng manggil 12, kan tidak begitu konsepnya. Yesus sedang melakukan apa, merasa apa, lalu memanggil gitu. Ada sebuah respon atas apa yang dilihat oleh Tuhan Yesus. Di dalam Matius 9 dalam bacaan kita di ayatnya yang ke-36. Matius 9 ayat 36 saya bacakan untuk kita sekalian. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Itulah yang dirasakan, dialami dan dilihat oleh Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan ya, saya tulis garis bawah dan saya cetak tebal, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Yesus itu merespon apa yang dilihatnya. Dia mencoba menanggapi fenomena apa yang ada di depannya, dia merasakannya, lalu disitulah muncul adanya empati atau bela rasa Allah itu sendiri. Kalau kita berbicara tentang bela rasa Allah ataupun empati Allah kepada manusia, kepada seluruh ciptaannya, itu berasal dari sebuah rasa yang mendalam, benar-benar muncul dari dalam hati ketika melihat umatnya. Duh, kok umatku seperti ini? Bahkan digambarkan seperti domba yang tidak bergembala, rapuh, kecil, mudah terluka.
bahkan mudah mati, disitulah dia tergerak hatinya. Dan kalau kita berbicara kerajaan Allah, bukankah kerajaan Allah itu berbicara tentang cinta kasih Allah? Berarti kerajaan adalah sesuatu yang muncul dari dalam diri Tuhan Yesus ketika dia melihat keadaan dunia ini. Kerajaan Allah adalah cinta kasih-Nya sendiri yang mau membela, mau melihat, mau peduli kepada umat-umatnya. Seorang teolog dan juga seorang pendeta juga dari Jerman, penulis dan bisa disebut filsuf juga, namanya Albert Schweitzer. Dia ngomong begini, saya bacakan Inggrisnya. There can be no kingdom of God in the world without the kingdom of God in our hearts. Yang kira-kira terjemahannya, semoga tidak meleset, tidak akan pernah ada kerajaan Allah itu di dunia. Tidak akan pernah ada kerajaan Allah di dunia kalau kerajaan itu tidak ada dalam hati kita. Kalau kerajaan Allah itu tidak muncul dari dalam hati kita, tidak bisa. Jadi bayangan kita itu kerajaan Allah itu bukan sesuatu yang jauh sekali entah kapan. Justru malah yang namanya Albert Schweitzer ini berbicara tidak akan pernah muncul yang namanya kerajaan Allah di dunia kalau kerajaan Allah itu tidak muncul dari dalam diri kita. Kenapa? Karena Yesus membuktikan cinta kasih-Nya itu dari dalam. Bukan kasih yang berpura-pura, bukan kasih yang pencitraan, bukan yang dibuat-buat, akan tetapi memang itu timbul ketika dia melihat umatnya. Kerajaan Allah itu timbul dari dalam dirinya. Sehingga kalau kita sedang melihat sesuatu, kita melihat orang lain sedang punya masalah atau apa, kita kan kadang mudah jatuh dalam iba. Duh sakno nerek, begitu kan. Nah itu sudah tanda ya. Itu paling tidak kita sudah tanda. Tapi permasalahannya kita merespon atau tidak tandanya. Nah itu yang jadi soal. Kadang kan kita kan dipengaruhi sama media kan. Lihat di TV begitu, wah sesuatu yang menyedihkan tuh kita sampai menitikkan air mata. Tapi temannya sendiri punya masalah nggak ditolong, yaitu kita sedang menyia-nyiakan tanda kerajaan Allah. Bukannya kita itu sedang diutus untuk menghadirkan tanda, tapi ketika respon tanda itu ada, kita tidak menanggapinya. Kita tidak merengkuh tanda itu dan mengambilnya. Sekali lagi konsep kerajaan surga itu bukan sesuatu yang jauh, nemen, wadoh gitu ya. Karena Yesus katakan dalam Lukas 17 ayat yang ke-21. Lukas 17 ayat yang ke-21. Yesus katakan, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Kerajaan Allah itu ada di antara kita. Kalau ada kedamaian di antara kita. Kalau ada sukacita di antara kita. Sehingga kalau kita diam-diam tidak menghadirkan kerajaan Allah, justru mengakibatkan kekacauan. Kita ngomong apa kepada orang yang belum karuan benar dan tidaknya, menimbulkan prasangka atau apa, kita justru sedang menghambat hadirnya kerajaan Allah. Karena kita itu dibekali kuasa untuk itu. Yesus katakan dalam Matius 10 ayat yang ke-8, di bagian yang terakhir, karena itu berikanlah, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, ya kuasa dari Kristus ini. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Kita diberi kasih oleh Tuhan, dicintai Tuhan itu dengan cuma-cuma. Berikanlah cinta itu juga kepada Tuhan dengan cuma-cuma. Ojo kakean hitungan. Tidak bisa kita mencintai Tuhan dengan menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan tanda-tandanya itu dengan hitung-hitungan, aku sudah begini. Dia kok begitu ini begini, tidak. Situ urusannya Tuhan. Kita melakukan apa yang terbaik. Sekali lagi, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Ketika Yesus membentangkan tangannya, dia mengutus ke-12 muridnya, mengajaknya berjalan. Apakah kita bersedia ikut dalam rombongan itu atau tidak? Apakah kita hanya sekedar menikmati, wah aku ini murid Tuhan, tapi tidak mau berbuat apa-apa? Ini bahaya sekali untuk kita lakukan. Karena sekali lagi kita sedang berbicara tentang bagaimana Tuhan mengutus 12 murid
kita juga sedang berbicara tentang bagaimana Tuhan memanggil setiap kita. Oleh sebab itu saya ingin menutup penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini dengan sebuah cerita tentang tukang cukur dan pelanggannya. Bapak Ibu kalau ngelihat dari samping kan mungkin ada yang ngerasani ya, enggak ngerasani sih, cuma batin aja. Kui Mas Nanda itu kok enggak cukur rambut, itu wongnya pemalas ya, memang saya lagi malas cukur rambut. Saya sedang punya misi untuk tidak menggunting rambut saya sampai saat dimana saya ingin mengguntingnya begitu. Ini sejak 1 Januari saya belum potong. Ceritanya si tukang cukur dan pelanggan ini ngobrol-ngobrol ya seperti yang digambar nih. Wah, mereka terlibat dalam pembicaraan yang menarik ya, ngobrol seru gitu. Lalu kemudian si tukang cukur ini tanya sama yang dipotong ya, sama pelanggan nanya, "Pak, kalau sampean ini Pak," logat saya kok agak aneh ini. "Pak, kalau sampean ini percaya ada Tuhan enggak Pak?" Ayo gitu. "Oh ya ada dong, jelas. Tuhan itu baik," kata si yang dicukur gitu. Tapi tukang potongnya sama nyukur, "Kalau saya sih enggak percaya Pak." "Loh kok bisa gitu?" Pak, hati-hati Pak, kepalanya nanti pelintas Pak rambutnya." "Oh iya, hati-hati, tetap tegap." "Kok bisa nggak percaya ada Tuhan Pak?" "Lah mbok lihat itu Pak, lihat keluar." Si tukang cukur itu ngajak yang dipotong itu nonton keluar jendela. "Loh lihat itu, masih ada orang-orang miskin berkeliaran, orang yang nggak punya rumah itu jalan, mereka pengemis-kemis. Lihat itu Pak. Kalau Tuhan itu ada, nggak mungkin ada orang-orang itu Pak." "Oh gitu ya." "Oh iya Pak." Wah, si tukang cukur itu puas, sudah menang debat ya, kan banyak orang hobinya debat. Puas itu. Akhirnya ketika sudah selesai bayar, ngomong terima kasih, "Saya mau gantian nanya gitu." "Oh ya, apa Pak? Mau ngomong tentang Tuhan lagi?" "Enggak, saya mau ngomong tentang tukang cukur." "Wah, ngomong tentang saya berarti Pak," gitu. Pelanggan ini ngomong, "Tukang cukur itu tidak ada," gitu. "Loh nyatanya saya ini tukang cukur Bapak, baru saja tak cukur Bapak ini ngawur ngomongnya." "Loh lihat tuh keluar." Yang pelanggannya ngajak ngomong si tukang cukur itu. "Loh lihat orang-orang itu rambutnya panjang, nggak terurus, brewoknya panjang, jenggotnya panjang sampai kotor kayak gitu, nggak ada yang motong, nggak ada yang ngeramasi, nggak ada tukang cukur itu. Kalau tukang cukur ada pasti mereka dicukur. Lah kan mereka nggak kesini Pak, itu karena tukang cukur nggak memotong mereka." Kemudian si pelanggan itu ngomong, "Sebenarnya Tuhan itu ada. Hanya saja kita yang tidak mau melaksanakan apa yang berikan Tuhan kepada kita, yakni tugas untuk menjadi orang-orang baik." "Satu sama Pak ya," gitu katanya. Iya, memang kalau kita hanya berbicara tentang kemahakuasaan Allah tanpa kita ikut melaksanakannya dalam kehidupan kita, agaknya kita menjadi orang Kristen yang sangat-sangat pasif sekali dan tidak mau berbuat apa-apa. Kalau gambar ini saya tayangkan memang ini hanya ilustrasi, tapi kalau tiba-tiba Yesus datang dan menunjuk muka kita ya, secara pribadi kita bayangkan ya, kita sedang dituding oleh Tuhan, "Kamu ikut aku atau enggak?" gitu. Kita mau gimana? Mau ikut atau enggak? Apakah kita mau ikut dalam rombongan Tuhan Yesus atau tidak? Menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Mau ikut atau tidak? Yang jelas kita bukan hanya diajak melakukan ngalor ngidul tanpa melakukan sesuatu, tapi kita diajak untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah karena kita sudah dicintainya dengan cuma-cuma. Dan marilah kita juga memberikan itu dengan cuma-cuma. Saya mengajak kita untuk menyanyikan bagian akhir dari lagu 12 murid Yesus itu. Tadi kan syairnya, kami diutus, kami harus bawa Injilnya Kristus. Tapi kaminya diganti saya. Saya diutus. Tapi nyanyinya saya mohon setiap kita yang ada di rumah, entah sendiri bersama keluarga, saya tidak tahu. Silahkan kita menaruh tangan kita di dada. Kita tutup mata kita dengan menyanyikan lagu ini dengan lirih bersama-sama dengan saya. Dengan lirik yang mudah. Saya diutus, saya harus bawa Injilnya Yesus.
Injilnya Kristus. Saya diutus, saya diutus, saya harus bawa Injilnya Kristus. Saya diutus, saya diutus, saya harus bawa Injilnya Kristus. Saya diutus, saya diutus, saya harus bawa Injilnya Kristus. Saya diutus, saya diutus, saya harus bawa Injilnya Kristus. Selamat mengikuti rombongan murid-murid Tuhan Yesus mengikut Dia untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Tuhan memberkati. Amin. Kita mengambil saat hening sejenak. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Marilah kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang maha baik, yang mencintai kami dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus, yang terus beserta kami dalam segala persekutuan dengan Roh Kudus, kami mengucap syukur ya Tuhan ketika Tuhan boleh menganugerahkan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Firman untuk kembali mengingatkan tentang panggilan pengutusan kami sebagai murid-murid Tuhan. Tuhan yang memanggil kami, Tuhan yang memampukan kami. Tinggal bagaimana, apakah kami benar-benar setia mau ikut Tuhan atau tidak. Kami tahu Engkau tidak pernah memaksa kami ya Tuhan. Bagaimana Engkau memberikan cinta yang tulus, Engkau pun mengajarkan kami melakukan segala sesuatu dengan tulus, termasuk ketika kami melayani Engkau bersama dengan anak-anak-Mu yang lain. Ajar kami mempunyai hati sebagai para murid yang mau belajar, mau terus setia mengikut Tuhan, mau terus setia memberikan yang terbaik dalam hidup kami, dalam karya pekerjaan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di tengah-tengah masa sulit ini, ajar kami senantiasa berharap hanya kepada-Mu saja. Biarkanlah apa yang Tuhan berikan, itu semata-mata boleh kami berikan juga kepada yang lain, yakni kedamaian, cinta kasih, yang itu semua Engkau berikan kepada kami dengan cuma-cuma. Oleh sebab itu ajarkanlah kami memberikan itu juga dengan cuma-cuma, tanpa perhitungan, tanpa dengan rasa menyesal ataupun rasa sakit hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat ini kami ingin berdoa untuk kondisi dunia ini, di mana termasuk Indonesia harus ada dalam pandemi COVID-19. Sampai pada saat ini kondisi belum memungkinkan untuk berjalan seperti biasa. Tetapi ya Tuhan, kami percaya akan ada langkah-langkah yang baik dari pemerintah kami, baik di pusat sampai ke daerah, di mana Tuhan membimbing, memelihara bangsa kami,
Sehingga apapun yang hendak kami lakukan bersama, ajar kami untuk saling mendukung satu dengan yang lain, baik di dalam pemerintahan ataupun pemerintahan dan juga masyarakat. Ajar kami untuk saling mendukung. Juga untuk tenaga medis, dimanapun mereka berada, terkhusus anak-anak-Mu di GKI Sepanjang ini ya Tuhan. Dalam segala karya pekerjaan mereka, dalam segala risiko yang mereka tanggung. Ya Bapa, anugerahkanlah keselamatan, kesehatan, kekuatan, semangat untuk menjalani ini ya Bapa. Biarkanlah mereka boleh melaksanakan tugas mereka dengan baik, meskipun ada sesuatu yang luar biasa harus mereka hadapi, tetapi kami yakin dan percaya ketika kami berseru hanya kepadamu, Engkau memberikan kekuatan kepada mereka. Untuk kami semua yang terdampak, terkhusus jemaat-Mu di GKI Sepanjang, yang terdampak secara perekonomian karena mungkin pekerjaan harus terhilang ataupun penghasilan menurun, kami tidak tahu apa yang kami hadapi ataupun apa yang akan kami hadapi, tapi satu yang pasti, pemeliharaan Tuhan tak akan pernah berhenti dan usai dalam kehidupan kami. Sehingga sebab itu ya Tuhan, kami biarkanlah terus berdoa hanya kepada Tuhan. Kami percaya segala masa depan kami, karena kami percaya rancangan-Mu bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan-Mu adalah rencana yang penuh dengan damai sejahtera. Untuk setiap kami yang sedang dalam bangku sekolah, yang mengucap syukur ketika proses-proses boleh terjalin dengan baik, kami berdoa untuk kenaikan ataupun pencarian tempat sekolah yang baru dalam jenjang yang lebih tinggi, dalam segala pendaftaran yang tidak seperti biasanya. Ya Bapa, berkatilah setiap kami dan juga orang tua kami untuk boleh melakukan yang terbaik, mengusahakan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pada saat ini kami masih tetap boleh menikmati peribadahan kepada-Mu meskipun masih secara online, tetapi biarkanlah hati kami tetap mengarah hanya kepada Tuhan saja. Untuk kami yang sedang sakit, Tuhan lawatlah setiap kami. Biarkanlah melalui campur tangan kasih-Mu ya Tuhan, kami boleh mendapatkan pemulihan seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah ya Tuhan, doa dan permohonan kami. Segala seruan, pergumulan dan harapan kami, yang kami naikkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, mari kita berikan persembahan kepada Tuhan. Nas yang mendasari diambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan beriaskan kekudusan. Bagi kita yang ingin mempersembahkan, bisa mengumpulkan dalam amplop atau mentransfer ke rekening GKI Sepanjang dan bisa melalui QR. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang
Muliakan Allah-Mu yang tiada terbandingi, Sang Bapa, Anak, Roh, di tahta Maha Tinggi, Tritunggal yang kudus, kekal terpujilah, sekarang dan terus selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Tuhan, Engkau terus memelihara kami waktu demi waktu. Segala yang kami perlukan pun Engkau cukupkan. Kami datang dengan persembahan yang daripadamu juga asalnya. Terimalah dalam kemurahan-Mu. Kiranya persembahan ini berdaya guna untuk pelayanan gereja, untuk menghadirkan damai dan sejahtera bagi dunia. Amin. Ku utus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Ku utus kau mengabdi bagiku. Ku utus kau kepada yang tersisih, yang hatinya diliputi sendu, sebatang kara tanpa handai talam. Ku utus kau membagi kasihku. Ku utus kau mencari sesamamu, yang hatinya tegar terbelenggu, untuk menyelami karya di Kalvari. Ku utus kau mengiring langkahku, karena Bapa mengutusku. Ku utus kau. Kini bersama-sama arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Marilah kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kiranya cinta dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita selalu menyertai kita sekalian, memberi kita kekuatan untuk melaksanakan tugas panggilan kita. Kiranya kasih Kristus yang menolong kita, serta pemeliharaan Roh Kudus menopang segala pergumulan kita. Biarlah persekutuan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus terus tinggal di dalam hati kita, menjadi sumber kekuatan dan kedamaian dari sekarang ini sampai kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Ibadah Minggu telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.